Pada tahun 2015, WHO mencatat bahwa pada setiap 100.000 penduduk di dunia, ada 17 pria dan 10 wanita yang bunuh diri. Oh my God. Oh my God. Mengapa jumlah pria yang bunuh diri lebih banyak daripada wanita? Pria dan wanita memiliki cara yang berbeda di dalam mengolah atau mengungkapkan emosinya. Pria menyimpan kesedihan dan persoalan hidupnya secara pribadi karena ia tidak mau kelihatan lemah di hadapan orang. Akibatnya, keputusasaan melanda dia, dan secara menumpuk masalah itu, akhirnya ia memilih jalan yang ekstrim untuk mencoba bunuh diri. Keputusan ini didasari 4 hal, guys. Yang pertama, pria tidak takut mati, pria kuat menahan sakit, pria merasakan mati rasa secara emosional, dan yang keempat, pria ingin merasakan sensasi untuk menyakiti diri sendiri. Sampai saat ini belum diketahui mengapa ada latar belakang seperti ini. Kemungkinan besar apakah faktor biologis atau faktor lingkungan. Bunuh diri dapat dicegah apabila ia mampu meninggalkan cara berpikir yang kuno, yaitu di mana pria harus tetap tegar, dia tidak boleh menangis, dan apabila depresi terlalu berat dialaminya, ia harus pergi ke psikiater. Guys, hari ini saya mau menunjukkan masalah itu berbahaya, bisa membuat orang putus asa. Tetapi kita akan mengulik lebih dalam bagaimana kita merasakan masalah, mengalami masalah, dan bahkan bagaimana kita hidup dalam masalah itu dan kita menang dari masalah itu. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Hello guys, konnichiwa, marhaba, sugeng kepanggian malih marang kulo. Bagaimana guys keadaanmu? Semua sehat? Happy, aman-aman saja, tetapi tidak semua orang bisa happy, tidak semua orang bisa sehat. Karena apa? Pasti ada orang yang mengalami masalah atau sedang sakit. Seperti saya hari ini, saya sedang sakit, tetapi saya mau katakan kita harus belajar jujur ketika kita ada masalah, ada problem, ada trouble. Memang trouble, beda antara problem dan trouble. Trouble adalah kesulitan yang dapat mengakibatkan masalah berhubungan dengan perasaan. Satu contoh, I am having problems with my computer. Saya memiliki masalah dalam komputer saya. Problem berkaitan dengan solusi, tetapi beda dengan trouble. Satu contoh, the new system is giving me trouble. Sistem yang baru ini memberi saya masalah. Jadi problem dan trouble berbeda, ya. Kita memang tidak lepas dari masalah. Kita memang tidak bisa lepas dari masalah, tetapi kita harus belajar menyelesaikan masalah yang kita miliki. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dijadikan PR, jangan dijadikan warisan masalah itu. Kamu harus hadapi masalah itu. Betul guys? Paulus katakan kepada jemaat Efesus, berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus memohon supaya memiliki suatu keberanian untuk berbicara secara terbuka, secara opener, saudaraku. Ungkapan masalah keberanian percaya ini penting. Kadang guys tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Karena apa? Karena takut terluka orang lain. Kenapa tidak berani berbicara secara terus terang? Karena takut masalahnya malah menjadi melebar. Ini yang membuat orang jadi tidak berani bicara secara tegas, bicara secara
Terus terang, kadang guys, banyak orang ketika menghadapi masalah, dia hanya muter-muter, mubeng-muyang-muyang. Bahasa Jawanya, mubeng-muyang-muyang, saudara. Muyang-muyang, saudara. Muter-muter saja. Dia tidak berani untuk bicara secara tegas, dia hanya implisit, dia hanya nyindir-nyindir dikit, dia hanya melipir-melipir. Dia tidak berani bicara secara terus terang. Guys, apabila kamu berani bicara secara benar, engkau layak mendapat apresiasi. Karena apa? Begitu banyak orang yang tidak berani bicara benar, bahkan dia tidak berani bicara benar karena takut direpotkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau bicara benar. Lebih baik dia to be calm, tetapi calmnya menyimpan masalah, menyimpan problem, menyimpan trouble. Ini yang berbahaya. Ini yang menjadikan PR dalam kehidupannya. Ada juga guys yang mengatakan biarlah kebenaran itu nanti akan muncul. Sampai kapan kebenaran itu akan muncul? Kebenaran tidak usah dibela. Memang kebenaran tidak usah dibela. Tetapi kalau kamu harus bicara kebenaran, engkau akan mendapat apresiasi kalau engkau berani bicara kebenaran. Kalau engkau berani bicara secara tegas, lugas tentang kebenaran. Jadi tidak boleh disimpan. Tidak boleh mengatakan kebenaran, biarlah kebenaran itu jalan sendiri. Kebenaran tidak usah dibela. Tuhan katakan dalam firman-Nya, apabila murid-muridku tidak memberitakan kebenaran, maka aku akan pakai batu-batu untuk berbicara. Artinya apa? Hari ini sudah terjadi. Dengan teknologi dari bahan-bahan alam, dari batu, bisa berbicara, bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi Tuhan mau supaya kamu berani belajar untuk bicara kebenaran. Amin guys. Oleh sebab itu pada awal tadi saya katakan, mengapa orang bunuh diri? Karena mereka tidak ketemu dengan kebenaran. Karena mereka tidak ketemu dengan orang-orang seperti kamu, bertemu kamu untuk kamu bicara kebenaran dari masalah yang dihadapi. Paulus juga mengatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaanku dan hal ikhwalku. Hal ikhwalku, mengerti keadaanku dan hal ikhwalku. Dia mengajak untuk orang jemaat Efesus mengerti keadaan Paulus itu seperti apa. Kenyataan sehari-harinya, kenyataan pribadinya yang openness, terbuka, itu seperti apa, keadaannya seperti apa, supaya mereka melihat Paulus. Paulus katakan supaya dia melihat keadaanku dan hal ikhwalku. Guys, mengapa harus tahu kedalaman sebuah masalah? Kita tidak bisa, masalah itu kita anggap enteng, masalah kita tutupi dengan perasaan yakin. Itu seperti bom waktu yang akan meledak. Mengapa Paulus mengajak untuk melihat keadaan masalah yang dihadapi? Mengapa Paulus mengatakan untuk melihat hal ikhwalnya? Karena mengajak untuk melihat kedalaman masalah yang ada. Apa yang menjadi kesukaran di situ? Apa yang menjadi keruwetan di situ? Itu harus dicari tahu. Apa yang menjadi triggernya? Pemicunya apa? Guys, ketika polisi menyidik sesuatu hal terhadap seseorang atau TSK, dia akan mencari tahu, menyelidik dengan teliti untuk membuat BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi dia akan cari tahu latar belakang bagaimana. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dia bisa mencari tahu apa yang menjadi pemicunya, apa yang menjadi triggernya. Guys, ketika saya masih kecil, saya suka main di kali atau di sungai, itu di Kali Code, di daerah Gondomanan. Maaf kata, memang kalinya agak kotor karena orang buang tinja di situ dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak tidak mengerti, pokoknya main di kali itu sangat menyenangkan. Dan apa jadinya? Saya punya kulit di kaki itu mudah sekali korengan. Korengan itu seperti bintik-bintik luka-luka itu, dan itu ada nanahnya kecil-kecil. Dan ini kalau dibiarkan itu jadi besar. Apa yang jadi ketika ibu saya, mama saya lihat, biasanya saya setelah mandi bersih, saya suruh duduk, dan mama ambil kapas dan minyak, dan mulai dibersihkan luka itu.
dibersihkan sampai bersih. Itu makan berdarah dan dibersihkan sampai bersih, baru diobati. Ada orang juga mengatakan, kasih jilat anjing saja, anjing menjilati luka pasti sembuh. Saya kurang tahu apakah itu betul, tetapi memang kalau anjing lihat luka memang dijilati, tapi saya takut kalau dijilati nanti lalu anjing itu lapar dimakan kaki kita, kita tidak tahu. Jadi saya mengalami ketika saya korengan, ketika saya punya luka-luka di kaki, kalau orang Jawa bilang gudikan itu ya korengan itu ibu saya membersihkannya dengan minyak sehingga bersih. Kupas tuntas, dikupas sampai bersih, kupas tuntas. Di dalam kita mengenali masalah kita harus kupas tuntas masalah ini. Kita jangan surface, jangan hanya permukaan. Kita harus kupas apa yang menjadi masalah ini yang berat. Kita harus punya waktu untuk kita duduk berpikir bersama dengan Tuhan, dan kita memikirkan ini masalah dari mana sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita jangan putus asa lalu bunuh diri. Itu yang salah dan itu dosa yang tidak terselamatkan. Kita harus tahu kedalaman sebuah masalah yang kita hadapi. Karena ketika Paulus bicara tentang hal ikhwal, ada kaitannya dengan ayat yang ke-10 dari Efesus 6. Akhirnya, finally, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa tahu kekuatan itu datangnya daripada Tuhan? Kalau kita tidak mengerti masalah yang kita hadapi ini, masalah yang berat. Oleh sebab itu, ayat ini bicara, Paulus mengatakan, untuk mengerti masalah yang lebih dalam, kedalaman masalah, karena kita akan melihat kekuatan kuasa Tuhan, karena kita akan melihat hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang horrible, hal-hal yang sulit dijawab, kecuali hanya dengan Tuhan. Ini kaitannya. Tetapi kalau kita hanya secara surface saja, permukaan saja, mengenali masalah yang kita hadapi secara surface saja, ini yang membuat kita deg-deg ser terus, saudaraku. Artinya hidup kita jadi khawatir, walaupun kelihatannya wajahmu tidak khawatir, walaupun kau menyembunyikan tidak khawatir, tetapi sebetulnya kekhawatiran masalah ini seperti bom waktu. Akan sesuatu hari bisa terjadi. Hal ikhwal ini menyangkut akan peristiwa, akan kejadian, akan masalah dan kedalaman secara terperinci. Jadi waktu kamu guys menghadapi masalah, cobalah lihat secara hal ikhwalnya dalam masalah itu yang kamu hadapi. Secara terperinci, secara keadaannya, peristiwanya, engkau harus tahu. Kalau kita mau melihat Tuhan tolong, kita juga harus tahu betapa besarnya masalah itu yang kita hadapkan kepada Tuhan. Kita jangan mengatakan dalam doa pasti Tuhan tolong, tetapi engkau tidak pernah mengerti bahwa masalah itu sungguh berat, dan engkau membawa kepada Tuhan yang punya tangan yang berkuasa, yang punya pertolongan yang luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang tidak mengerti bahwa di balik masalah itu ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Satu contoh, saudaraku, ketika Tuhan menolong seseorang yang dirasuk setan, 2000 setan ada dalam dirinya, Tuhan menolong. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Orang kota sudah tidak bisa menghadapinya, bahkan ketika dirantai dia bisa melepaskannya. Dan Tuhan bisa menolong karena di dalamnya ada 2000 setan, ada legion, dan Tuhan menolongnya. Ada 12 tahun seorang wanita yang pendarahan tidak berhenti-berhenti, dan Tuhan tolong. Ada orang yang sudah mati dibiarkan Tuhan sampai 4 hari, yaitu Lazarus. Sengaja Tuhan datang setelah 4 hari dan membangkitkannya. Masalah-masalah ini begitu berat, saudaraku. Masalah-masalah yang tidak mudah dicairkan dengan akal manusia. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bagaimana kekuatan kemahakuasaan Tuhan terhadap masalah yang kamu alami, guys. Oleh sebab itu, hal ikhwal, kita harus tahu masalah kita secara terperinci, secara sulit kita harus mengerti. Ini duduk perkaranya di mana, ke dalam peristiwa masalah ini apa.
Kita harus tahu, karena kita akan bersama dengan Tuhan. Hal yang tidak mungkin, yang mustahil itu Tuhan mau tolong dengan pertolongan, kekuatan, dan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga engkau akan mengatakan, memang Tuhan itu dahsyat. Karena engkau tahu masalahmu sungguh berat. Ketika Tuhan tolong dan memberikan mujizatnya, engkau akan katakan, Tuhanku dahsyat. Karena apa? Engkau tahu bahwa pertolongannya melebihi daripada masalah yang kamu hadapi. Mengerti guys? Paulus mengatakan dan mengutus Tikhikus muridnya, di mana dikatakan Tikhikus akan memberitahukan semuanya kepadamu, supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur kamu. Tikhikus diutus Paulus untuk memberitahukan hal ikhwal, kejadian, masalah, peristiwa kepada jemaat Efesus, supaya kamu tahu hal ikhwalnya, supaya kamu tahu duduk permasalahan yang paling dalamnya itu apa, dan supaya Tikhikus bisa menghibur. Guys, penghiburan ini mutlak, absolutely, ini mutlak. Di mana Tuhan memberikan penghiburan setelah tahu hal ikhwalnya apa, setelah tahu masalahnya apa, dan Tuhan jawab, baru kamu terhibur. Mengerti guys? Jadi kita harus menyikapi masalah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan membiarkan, jangan sok calm, jangan to be calm, tapi kamu membiarkan itu menjadi PR. Engkau harus hadapi masalah itu dengan hal ikhwal, mengerti duduk perkaranya di mana, kedalaman masalahnya di mana, supaya engkau dapat terhibur ketika Tuhan menolong kita. Amin guys. Guys, mengapa dikatakan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa? Apakah ini perkataan yang sombong? Apakah ini perkataan yang sok asal ngomong? Dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Karena dituliskan firman Tuhan di sana. Karena kita tahu bahwa pencobaan atau masalah itu tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Dan berikutnya, karena Allah itu setia. Justru pada waktu dicobai, ia dekat dengan kita, ia mau menolong kita. Dan ketika kita dicobai, dan ketika kita memiliki masalah yang berat, Allah tidak membiarkan kamu dicobai dalam masalah itu, melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Allah memberi jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kata menanggungnya itu bukan melepaskan. Kata menanggungnya itu bukan lalu kita ngacir lari. Kata menanggungnya itu masa itu diambil, dipikul. Itu yang namanya pikul salib. Dipikul masalah itu. Artinya kita mau menerima masalah yang dikasih Tuhan, karena Tuhan setia, karena Tuhan memberi jalan keluar, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya, yaitu kita dapat memikulnya, kita dapat menghadapi masalah. Setelah kita lihat hal ikhwalnya dari masalah itu, kita dapat menanggungnya. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana. Dan arti menanggungnya berarti kita menjalani di dalam masalah itu untuk menyelesaikan. Bukan memberikan PR kepada keluarga kita, bukan memberikan warisan kepada keluarga kita. Masalah itu harus diselesaikan pada dirimu sendiri. Selesai, kupas, tuntas, selesai. Betul? Kemenangan kita sebenarnya ketika kita mau menerima masalah itu, mengucap syukur, berterima kasih dengan masalah itu. Kalau ditanya, mengapa kamu mengucap syukur, mengapa kamu berterima kasih, kamu tuh masih dalam masalah. Karena masalahku bukan masalah yang berat, ini biasa. Karena biasa, karena ada Tuhan di sana. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Jadi, kita mampu. Ketika kita memiliki masalah, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur dengan apa yang aku hadapi. Tuhan, aku mengucap syukur dengan apa yang aku alami hari ini. Guys, mungkin hari ini engkau mengalami masalah yang begitu berat.
masalah entah itu sakit, penyakit, ataupun masalah yang kau hadapi adalah masalah problem, trouble dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tanggamu, engkau katakan tidak terselesaikan, tapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, pasti selesai. Karena engkau seperti Paulus melihat hal ikhwal masalah itu. Dan dia menikmati masalah itu bersama dengan Tuhan, dan dia menantikan pertolongan yang daripada Tuhan itu turun atas dia, dan dia mendapat pertolongan daripada Tuhan. Guys, Tuhan pasti juga menolong dirimu. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu. Tuhan itu setia. Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Masalah yang kau hadapi, guys, tidak melebihi kekuatanmu, dan engkau dapat menanggungnya. Karena apa? Ada Tuhan bersamamu. Jangan goyah. Guys, kalau kita berpikir, saya kadang selalu berpikir begini. Orang berkhotbah selalu mengatakan, ini masuk dalam proses Tuhan. Saya lelah, guys. Kata proses itu saya lelah. Karena bukan proses itu tidak pernah berhenti, tidak. Tetapi sebenarnya setiap masalah yang kamu hadapi itu mendidik kamu untuk menjadi seorang yang luar biasa di hadapan dunia. Untuk apa? Untuk engkau dapat menolong orang lain. Ada firman Tuhan katakan begini, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Terima sendiri, guys, bukan borongan, bukan asal dengar orang ngomong amin, 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 tetapi engkau tidak mengalami. Aminmu tuh amin-aminan, saudaraku. Tetapi ketika engkau terima sendiri, itu luar biasa. Itu luar biasa karena engkau mengalami apa yang dinamakan pertolongan daripada Tuhan secara pribadi. Dan itu luar biasa karena engkau mengalami secara pribadi. Sehingga engkau apa? Engkau dapat menghibur, engkau dapat menolong orang yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan. Karena engkau mengalami. Jadi saya lebih condong bukan proses. Tuhan menyiapkan sebuah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang disiapkan Tuhan untuk menyatakan kehebatan Tuhan kepada orang lain. Guys, kalau hari ini engkau ada dalam masalah, lingkaran masalahmu, jangan engkau berkutat pada masalahmu sendiri yang tidak selesai-selesai. Lingkaran itu tidak selesai-selesai. Justru engkau melihat keluar. Engkau melihat masalah yang lebih luas, masalah yang ada dalam hidup orang lain. Engkau harus lihat mereka. Justru di situ engkau justru akan dapat menolong orang. Karena ketika engkau melihat masalah yang lebih besar, engkau belajar masalah-masalah orang yang dihadapi orang-orang di luar sana. Guys, saya mau katakan, ketika saya dalam kehidupan tidak punya uang, ketika saya dalam kehidupan tidak punya apa-apa, saya duduk, justru saya bercita-cita, Tuhan, aku mau membuat pertolongan bagi mahasiswa yang hari ini tidak bisa makan dengan kenyang, yang uang jajannya pas-pasan, yang mereka tidak bisa bayar SPP. Tuhan, saya mau menolong mereka. Apa yang saya lakukan? Saya menyediakan rumah saya sediakan nasi, saya sediakan tempe dan tahu, makan gratis bagi mahasiswa. Saudaraku, ketika saya melihat diri saya dalam kekurangan, justru saya melebarkan dengan pertolongan daripada Tuhan. Karena konsep ini saya mau menolong orang lain. Justru di situ saya diberkati Tuhan. Tidak hanya 10, tidak hanya 100, tidak hanya 1000, beribu-ribu orang datang makan di tempat saya dengan gratis. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu dicukupkan Tuhan. Saya selalu mendapat banyak berkat yang datang ketika saya memberi orang lain. It's amazing. Ini sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal, tidak bisa dinalarkan. Ketika saya dalam kesulitan, tapi saya melihat kesulitan orang lain dan saya mau menolong orang lain, justru di situ saya ditolong oleh Tuhan. Masalah saya kecil, masalah mereka lebih besar.
Dan di situ dipakai oleh Tuhan. Guys, kembali lagi. Hari ini perlebar matamu. Bukan mencari berkat, tetapi mencari orang-orang yang menderita, yang harus engkau tolong. Oleh sebab itu ketika engkau punya masalah, hal ihwal, keadaan itu harus engkau pahami betul. Karena di dalam masalah yang ada, engkau dapat membawa kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Ini yang berat tuh, ini Tuhan. Dan kau akan lihat pertolongan Tuhan datang secara pribadi dalam hidupmu, secara sendiri, sehingga hatimu kuat, imanmu kuat, engkau bisa menolong orang dengan keyakinan karena Tuhan menolongmu. Amin. Tuhan memberkati guys, kiranya ini boleh jadi berkat, kiranya ini memotivasi kamu untuk terus kita berkarya bagi Indonesia, sehingga banyak orang yang bisa tertolong melalui kasih dan perhatianmu terhadap orang lain. Tuhan memberkati. Shalom.